PR Award 2020 dan PR Person of the Year. Economics, media riset bisnis dan ekonomi Indonesia. Setelah berkarya selama lebih dari 2 tahun dalam bidang riset bisnis dan korporasi, Economics kini resmi menapakkan kakinya dalam bidang pemberitaan bisnis secara online. Ditunjang jaringan riset di lebih dari 14 kota di Indonesia, kami menjadi salah satu media dengan kapabilitas terdepan di industrinya. Economics Research kini menjadi salah satu pilar utama grup kami. Melalui berbagai studi, antara lain brand reputation, customer satisfaction, dan business strategy, Economics Research menggarisbawahi diferensiasi kami sebagai media pemberitaan yang bukan hanya up-to-date, tetapi juga ditunjang kajian yang presisi dan lebih mendalam. Melalui kerjasama, antara lain dengan Radio Republik Indonesia, Economics melalui riset dengan lebih dari 10.000 responden di 10 kota telah memberikan penghargaan dalam hal brand dan social economy contribution kepada perusahaan-perusahaan ternama di Indonesia. Kebutuhan akan human resources development pada sektor korporasi dan pemerintahan di Indonesia mendorong Economics untuk mengembangkan sayap bisnis ke dalam bidang pelatihan leadership, management, dan business skill. Economics Institute, salah satu unit usaha kami, mendesain kerjasama dengan berbagai sekolah bisnis ternama di dunia untuk memberikan executive education program paling mutakhir di tanah air. Adalah visi dan komitmen kami untuk membawa Economics menjadi salah satu perusahaan anak bangsa yang berkibar di mancanegara. Tahun 2020 akan menjadi milestone kedua dalam perjalanan Economics. Melalui jejaring yang luas, Economics akan melakukan ekspansi di beberapa negara di Asia, antara lain Malaysia dan Singapura, China dan Vietnam, serta Taiwan, Jepang, Thailand, dan India. Kerja keras dan idealisme disertai dukungan yang luar biasa dari para partner dan klien telah memberikan kepercayaan diri yang tinggi dalam mengejar cita-cita kami menjadi salah satu media dan institusi riset ternama di Indonesia. Economics, leading disruption economy. Daripada nyesel kemudian. Banyak fitur keren bikin hidup lo makin gampang dan seru. Download keseruan Brimo sekarang, biar hidup lo makin gampang dan asik. Brimo, login keseruanmu. Aku cuma mau kasih tahu, kalau nabung itu ada 2 cara. 1 cara ribet, Dua cara simpel. Sesimpel nabung di BCA. Buka tabungan aja, bisa lewat BCA Mobile. Ya kan, Steph? Iya dong. Search. Kita semua memiliki mimpi. Mimpi akan kehidupan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, dan masa depan yang lebih baik. Untuk mereka yang kita cintai. Keluarga kita, teman kita, dan lingkungan tempat kita tinggal. Di Tanoto Foundation, kami yakin bahwa mimpi dapat menjadi nyata saat setiap orang diberikan peluang yang setara untuk mengembangkan potensinya. Dan peluang yang setara itu berawal dari akses yang setara pula atas pendidikan yang berkualitas. Kami berkomitmen untuk membantu masyarakat meraih impian ini sejak awal dengan menciptakan lingkungan pembelajaran yang mampu menumbuhkan harapan dan mendorong tercapainya cita-cita. Mulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi. Menciptakan para pemimpin untuk dunia di masa depan. Dan mendukung penelitian baru dan dinamis di bidang riset medis.
Pendidikan yang berkualitas tidak hanya meningkatkan taraf hidup, namun juga bisa mengubah kehidupan itu sendiri. Membuka kesetaraan peluang yang memberi pilihan kepada individu dan komunitasnya. Di Tanoto Foundation, kami percaya akan sebuah masa depan di mana kesetaraan peluang merupakan kekuatan yang mendorong perubahan positif. Dan pendidikan yang berkualitas akan selalu menjadi fondasi untuk masa depan itu. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khalil Nafis, Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia Pusat, mengajak umat semuanya untuk merencanakan kapan kita akan berangkat haji. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita, mewajibkan untuk menjalankan ibadah haji. Nabi Ibrahim alaihissalam telah menyerukan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Kita wajib berangkat haji bagi yang mampu bekalnya, mampu juga perjalanannya. Saudara, bagi kita yang beriman, pasti ingin melaksanakan ibadah haji, merindukan Ka'bah di Makkah Al-Mukarramah. Oleh karena itu, tiap tahunnya jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia memadati Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Tidak luput juga jutaan umat Islam dari Indonesia yang datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Rata-rata kita ini menunggu 20 tahun. Tapi nggak usah khawatir, karena Pegadaian Syariah memiliki produk namanya Arum Haji. Cukup 3,5 gram tabungan emas atau emas batangan atau perhiasan yang setara, kita sudah mendapatkan porsi haji. Sisanya tinggal dicicil. Jadi kita bisa mendapatkan antrian lebih dulu. Tidak usah menunggu sampai 25 juta yang kita miliki baru kita daftar, karena itu akan menunda pemberangkatan kita semua. Oleh karena itu, produk ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan, mendapatkan legalitas dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dan kita semua sudah merasakan betapa mudahnya berangkat haji dengan Arum Haji. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda untuk berangkat haji melalui produk Arum Haji Pegadaian Syariah. Insya Allah tepat caranya, berkah hasilnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegadaian Southeast Asia Cyber Arena. Arena 2019. Seperti hari ini kita telah mendatangkan 464 finalis dari berbagai kota dan berbagai negara. Untuk SIKA 2019 dan sukses juga untuk Unipin untuk selalu meningkatkan kualitas penyelenggaraan e-sportnya. Pemerintah pada hari ini mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya event ini. Welcome to the world, no heroes and villains. Welcome to the war.
kasih banyak dan thank you untuk seluruh cosplayer yang sudah hadir dalam acara Sika 2019. Apakah Hagi juara? Apakah belum? Istilah di mati dulu. Apakah Tono bakalan GG? Tono nggak bakal GG karena PBM nyaripun dan akhirnya. Oh my God, why not udah saya lagi dan kita juara dan Kuya Verbum Berber. Player Onyx Esports berkesempatan untuk mendapatkan minum tapi kan untuk tim Flash. Berjalan terus menuju dia pun sekarang mencoba untuk menerima dan itu masih bisa kabur tapi kenapa mereka gili itu dan ini dia. Ya dan setelah kita mendapatkan winner. New normal, yaitu virtual awarding. Dan hari ini disiarkan langsung dari melalui The Economics TV dan juga Zoom Live. Dan ini kita langsung dari The Economics Studio. Dan pastinya dalam acara The Economics Indonesia Corporate Branding PR Award, juga PR Person of the Year. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih karena di tengah-tengah kita sudah hadir yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Terima kasih sudah bergabung kepada Bapak Jody G. Plate dan juga sudah bergabung bersama dengan kita semua di sini Ketua Perhumas Indonesia Bapak Agung Laksamana. Dan tidak ketinggalan sudah hadir di tengah-tengah kita Direktur Utama Radio Republik Indonesia Bapak Rohanuddin. Terima kasih sudah bergabung Pak. Dan pastinya ini dia ya yang hari ini juga akan membawakan dan menyampaikan sambutannya dan sudah beradaptasi dengan the new normal kali ini, yaitu CEO sekaligus founder di Economics Bapak Bram S. Putro yang juga sudah bergabung dengan kita semua. Serta nanti kita juga akan mengetahui seperti apa risetnya sehingga award ataupun virtual award pada sore hari ini sudah terdata nama-namanya yang akan menerima penghargaan bersama dengan Research Director di Economics Bapak Alex Mulya. Dan pastinya saya ingin menyapa kepada seluruh di Economics, seluruh pemirsa di Economics, Bro and Sis yang sudah hadir melalui Zoom Live. Hai semuanya, terima kasih sudah bergabung. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung acara yang telah berpartisipasi pada virtual awarding kita hari ini, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Sentral Asia Tbk, Tanoto Foundation, PT Pegadaian Persero, PT Telekomunikasi Indonesia Persero, dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada PT Hutama Karya Persero, dan juga dari PT Asuransi Jasa Indonesia Persero, PT Pupuk Indonesia Persero, PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero, PT Sarana Multigria Finansial Persero, lalu juga terima kasih untuk BPJS Ketenagakerjaan, Perum Bulog, PT Java Comfit Indonesia, PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk, PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Asuransi Adira Dinamika Tbk, PT Prudential Life Assurance, PT Allianz Life Indonesia, PT Busan Auto Finance, dan juga PT Bukit Asam Tbk. Wow, luar biasa sekali, banyak sekali yang mendukung acara yang luar biasa pada sore hari ini. Baik, seluruh pemirsa di Economics, sebelum kita memasuki sesi awarding, ada baiknya kita mengawali acara kita pada sore hari ini dengan bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan untuk itu, kepada seluruh pemirsa di Economics, kami mohon kesediaannya untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Pemirsa di Economics, disilahkan untuk duduk kembali. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya tadi membangkitkan semangat kita untuk tetap adaptasi di the new normal life kali ini ya. Dan baiklah untuk pemirsa di Economics, sebelum kita mengumumkan siapakah pada sore hari ini nama-nama perusahaan maupun PR person yang mendapatkan penghargaan. Nah, kita ingin mendengarkan insight maupun sambutan yang akan disampaikan langsung karena sudah bergabung juga bersama dengan kita, yaitu CEO dan founder di Economics. Kira-kira akan menyampaikan sambutan ataupun semangat apa nih kepada kita semua hari ini. Sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Bram S. Putro. Silakan Pak Bram. Terima kasih Tia. Selamat sore, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai, sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti Bapak ketahui, Bapak Ibu ketahui, dunia termasuk Indonesia sedang menuju keseimbangan baru. Banyak hal-hal baru yang akan lahir usai COVID-19. New normal atau kondisi normal baru yang belakangan ini santer jadi perbincangan memang akan terbentuk pasca COVID-19 berangsur hilang. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, Economics akan menyambung apresiasi dari para audiens kepada perusahaan atau lembaga yang Bapak Ibu pimpin. Hari ini, sore ini, Indonesia Corporate Branding Public Relations Award 2020 bukanlah perayaan atau selebrasi. Tapi acara ini sebagai bentuk pengakuan kerja keras dari kerja-kerja public relation perusahaan lembaga dalam membangun reputasi, citra, dan kontribusinya pada perusahaan, lingkungan, sekitar, maupun bangsa Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang diapresiasi berdasarkan kemampuan komunikasi public relation dalam membangun 3 fondasi, yaitu komersil, organisasi, dan sosial. Kiranya apresiasi yang kami gelar menjelang tengah tahun ini dapat membakar semangat kita bersama, menuntaskan tahun ini dengan lebih baik lagi. Tantangan tahun ini memang lebih berat dibanding tahun lalu dan tahun sebelumnya. Tapi pada momentum ini akan menjadi pembuktian kemampuan dalam beradaptasi dan berinovasi dengan perubahan-perubahan. Sebelum saya akhiri, saya ingin berterima kasih kepada Menteri Kominfo Bapak Johnny G. Plate, Ketua Perhumas Bapak Agung Laksamana, Direktur Utama RRI Bapak Rohanudin, Pimpinan Redaksi Economics Bapak Arif Hatta, Direktur Riset Bapak Alexander Mulya, dan semua sahabat, kawan, kolega, sponsor yang telah mendukung acara kami pada sore ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Stay healthy, stay connected, stay productive, and stay effective. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bram S. Putro. Nah, ini kalau memiliki CEO sekaligus founder yang millennials, jadi begitu cepat ya untuk kita beradaptasi sehingga terciptalah virtual awarding pada sore hari ini. Baik, dan kita juga akan mendengarkan sebuah insight yang sudah ditunggu-tunggu, saya yakin, kepada seluruh penerima penghargaan dan juga kepada seluruh pemirsa di Economics, karena sudah hadir di tengah-tengah kita. Di sini sudah ada Pak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Selamat sore Bapak Johnny G. Plate. Selamat sore Tia. Sore Pak, silakan Pak. Informasi apa yang disampaikan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama ya kita tentu perlu ya memperhatikan bahwa bangsa kita sebagaimana bangsa-bangsa lain di dunia saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Karena ya saya mengajak kita sekalian untuk ya tetap menjaga kesehatan, ya, menjaga jarak yang aman, physical distancing, dan memastikan bahwa kita bersama-sama sebagai bangsa akan berusaha untuk mengakhiri penyebaran COVID-19 dalam waktu yang cepat sehingga kehidupan normal dapat berlangsung kembali. Saya juga pada kesempatan ini menyampaikan kepada seluruh public relations yang terlibat atau yang mengambil bagian dalam kegiatan virtual award ini
ya, dan ya seluruh insan kehumasan Indonesia, ya, bahwa di saat dimana bangsa kita ya yang sedang mengalami dan berhadapan dengan usaha bersama mengakhiri pandemi COVID-19 atau dalam situasi darurat kesehatan, ya, insan-insan yang terkait dan bergerak di bidang kehumasan tetap bisa berperan dan berfungsi dengan baik. Ya. Saya mengucapkan selamat kepada Economics dan Radio Republik Indonesia yang dalam hal ini telah menyelenggarakan acara Indonesia Corporate Branding Public Relation Award dan Public Relation Person of the Year tahun 2020 ini. Kepada insan-insan kehumasan yang saya banggakan, perlu kita catat bahwa kehumasan, baik government relations maupun non-government relations, dalam hal ini tentu government public relations dan non-government public relations termasuk corporate public relations, perlu mengambil bagian ya untuk menyampaikan pesan kepada dunia, kepada publik, kepada klien kita masing-masing, kepada customer kita masing-masing, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mampu bergerak cepat. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah. Karenanya menjadi tugas kita bersama-sama ya untuk terus membangun optimisme agar Indonesia sebagai bangsa yang cepat mengambil keputusan, bangsa yang cepat bergerak ya, mampu untuk sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kepada para insan-insan kehumasan Indonesia khususnya yang diberikan atau yang mendapat award ya, saya mengucapkan selamat sekali lagi dan pastikan ya saat ini adalah saatnya di mana kehumasan mengambil peran yang besar pada saat dunia bergerak dan beranjak dari dunia fisik atau physical space menuju ke dunia digital atau digital space, maka public relations mengambil peran yang penting untuk mengajak masyarakat untuk segera memanfaatkan kesempatan di masa-masa pandemik ini yang mendorong kita untuk masuk pada era baru, yaitu era digital. Era baru di mana transformasi digital harus bisa kita lakukan dengan cepat, harus bisa kita lakukan dengan baik, dan harus bisa mengantar kita sebagai bangsa yang memanfaatkan ekonomi digital di masa yang akan datang ini dengan baik. Sekali lagi kepada Economics dan Radio Republik Indonesia selamat, dan kepada ya semua public relations GPR maupun non GPR yang mendapatkan award ya, saya mengucapkan selamat dan berusaha maju terus ya, berusaha mengembangkan terus bangsa kita setara dan sejajar dengan PR dari bangsa-bangsa lain atau dari negara-negara lain. Demikian saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih ya. Ya, sepertinya ini apa yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri ya, PSBB ini ataupun social distancing ya bisa dibilang, ini akan menjadi sebuah kebiasaan yang nantinya akan terus berlanjut walaupun pandemik ini sudah usai. Dan ini adalah kebiasaan yang bagus menurut saya ya, karena kita akan selalu terjaga dan juga dalam kondisi yang terjaga dari virus dan juga bakteri lainnya dan tetap sehat pastinya. Dan kalau yang satu ini kita tidak perlu tunggu lama-lama karena tadi mungkin sebelumnya untuk sebagian dari pemirsa di Economics sudah sempat berdiskusi dan sekarang kami hadirkan lagi karena sudah hadir. Silakan Pak Agung. Selamat sore Tia, terima kasih. Ya, silakan Pak Agung, ada yang ingin disampaikan Pak Agung? Terima kasih Tia. Yang saya hormati founder dan CEO The Economics, Mas Bram Suryo Putro, beserta redaksi The Economic. Yang saya hormati para pemenang PR dari The Economic 2020, serta para hadirin yang menyaksikan acara ini melalui YouTube dan Zoom.
Teman-teman praktisi humas dan para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Indonesia bicara baik. Sebagai tradisi kami di Riau, izinkan saya membaca sebuah pantun. Dari Kerinci ke Bulian, ingin membeli kayu jati. Selamat datang praktisi PR dan hadirin sekalian. Semoga sharing saya ini berkenan di hati. Puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua bisa bersilaturahmi secara virtual di tempat yang berbahagia ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, sebuah kebanggaan tersendiri bagi Perhumas bisa hadir dan berkolaborasi bersama The Economics. Perhumas dengan slogan kami, Indonesia Bicara Baik, mempunyai misi dan menyuarakan hal-hal baik, konten-konten dan narasi-narasi, serta semua prestasi dan achievement dari bangsa kita ini. Harapan kami, melalui acara ini, The Economic dan para pemenang nantinya dapat menyuarakan kebaikan Indonesia dan lebih luas lagi. Para hadirin yang saya hormati, inilah realitas kita saat ini. COVID-19. Hal ini telah mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita saat ini. Terminologi business as usual sepertinya tidak berlaku lagi dan mudah direalisasikan. Kita lihat saja banyak campaign ataupun yang kejadian trending heboh selama 2 bulan yang lalu tidak relevan lagi saat ini. Global event seperti Hannover Messe, mungkin juga Dubai 2020, Climate Change Conference yang ada di Glasgow, bahkan Olympic 2020 di Tokyo harus ditunda. Terlebih lagi katanya ketika kita membaca dampak situasi ekonomi dengan adanya COVID-19 ini. Seorang CEO berkata kepada saya, Pak Agung, this is now the new normal. Let's be prepared. Jadi industri PR pun menurut saya berada dalam sebuah teritori dan zona yang berubah. Era physical distancing dan juga sebuah era yang disebut the new normal. Para hadirin yang saya hormati, mungkin Anda pernah mendengar kata weiqi. Kata weiqi dalam bahasa China berarti berkata krisis. Namun karakter kata weiqi memiliki 2 makna, yaitu opportunity dan bahaya. Ada fakta menarik di sini. COVID-19 adalah suatu yang tidak dapat kita kontrol. Oleh karena itu, PR harus fokus pada hal yang dapat kita kontrol. Dalam hal ini, mari kita fokus dalam perspektif melihat opportunity dan peluang. Ada fakta menarik yang ingin saya sampaikan. Jika kita kilas balik ke krisis global 2008 yang lalu, sejarah menunjukkan bahwa beberapa global brand justru hadir selama krisis 2008. Kita sebut saja WhatsApp, ada Airbnb, ada Dropbox, dan ada Square. Hal kedua, sejak pandemi COVID-19 ini, survei menunjukkan bahwa terjadi 70% peningkatan di web browser dan peningkatan 61% penggunaan media sosial. Artinya, audiens kita lebih aktif daripada sebelumnya, dan ini adalah peluang. Ada riset lain yang menunjukkan bahwa 77% konsumen mengharapkan brand dan organisasi memberi atensi lebih dari sekedar konten-konten selama pandemi ini. Akhirnya kita juga perlu catat, ada 350 juta smartphone dan handphone di Indonesia saat ini, sedangkan penduduk kita hanya 265 juta. Artinya akan lebih banyak akses melalui lewat digital. Inilah momentum bagi kita semua praktisi PR untuk mempertahankan dan meningkatkan reputasi dan organisasi kita saat ini. Pertanyaannya tentu saja adalah apa strategi PR selama pandemi ini dan bagaimana positioning brand dan perusahaan Anda agar selama pandemi ini dan post COVID-19 setelah ini. Izinkan saya untuk memberikan sedikit perspektif. Yang pertama, PR perlu mengubah strategi. PR harus beradaptasi. Kita ketahui tidak ada yang constant in life. Semua berubah. Seorang filsuf Yunani, Heraklitus namanya 500 sebelum Masehi, mengatakan hal tersebut. Ia katakan, change is the only constant in life. Kita amati di sekeliling kita. Business model yang berubah, tren konsumen berubah, habit konsumen berubah, business habit juga berubah. Apalagi selama COVID-19 ini. Mau tidak mau, kita harus berubah dan beradaptasi. Begitu pula dengan dunia komunikasi dan dunia public relation. Tanpa kita sadari, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, garis pemisah antara dunia nyata dan dunia teknologi virtual seperti sekarang ini menjadi sangat blur ataupun sangat kabur. Hal kedua, know your audience. PR harus tahu audiensnya, bagaimana habit mereka, reading habit mereka, trending saat ini, dan ada frase yang sangat penting PR harus tahu dan fahami saat ini, yaitu know your audience. Otherwise, you will have no audience. Karena faktanya rata-rata average person untuk mendapatkan atensi mereka hanya 8 detik. Video yang dihasilkan untuk mendapatkan atensi orang hanya 10 detik. Ini adalah kesempatan bagi dunia PR. Hal ketiga,
be visible, dan be present. PR harus tetap eksis. Mengapa? Karena di dalam masa karantina dan physical distancing ini, audiens Anda tetap butuh informasi tentang brand dan organisasi Anda. Jurnalis pun butuh berita selain berita COVID kepada para pembaca mereka. Konsumsi berita meningkat, seperti saya katakan tadi dalam riset. Webinar dan online courses menjadi alternatif. Bahkan campaign melalui Instagram dan TikTok menjadi super trending saat ini. Anda pernah mendengar istilah social selling. Sewaktu lockdown di China dulu, atau mungkin saat ini juga, video konten dari bisnis-bisnis kecil dan UKM seperti restoran booming dan viral luar biasa. Mereka menjual produk-produk mereka melalui video streaming. Bahkan petani-petani di sana menunjukkan produk-produk mereka yang fresh melalui video. Dan hal ini membuat orang membeli langsung dan beli secara online dan real time. Ini tentunya menjadi inspirasi, menjadi kreatif bagi praktisi PR untuk menyediakan konten-konten yang kreatif kepada audiensnya. Yang keempat adalah creative storytelling. Ada sebuah eksperimen menarik menurut saya. Sekitar tahun 2009, dua jurnalis, Bob Walker dan John Glenn, melakukan sebuah eksperimen. Mereka membeli 100 barang bekas dari garage sale. Ada kendi kelereng, termometer daging, ada palu, kain mainan kuda-kudaan. Harga barang-barang bekas tersebut rata-rata sekitar $20.000. $1 lebih. Lalu mereka jual barang-barang tersebut melalui eBay. Dan setiap foto yang dihasilkan, mereka menulis cerita fiksi mengenai barang-barang tersebut. Tidak lama kemudian 100 barang-barang tersebut laku terjual. Anda tahu berapa hasil profit yang mereka dapatkan? 2.800%. Barang-barang yang mereka beli tadinya bertotal hanya $128 atau sekitar 2 juta, mereka berhasil menjual hampir 60 juta. Intinya, story sell. Konsumen bersedia membeli barang lebih hanya dengan cerita yang menarik. Dan ada sesuatu yang datang dengan cerita tersebut. Yes, story sell dan PR harus lebih jeli dan lebih kreatif dalam membuat konten. PR juga harus sadar bahwa saat ini bukan saatnya untuk hard sell di media sosial. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang saya ketahui, membangun reputasi dan visibilitas sebuah organisasi dan brand melalui PR butuh dedikasi dan strategi jangka panjang. Pada akhirnya, para praktisi PR juga harus sadar bahwa strategi PR adalah maraton, bukan lari sprint. Dan perlu saya tambahkan lagi, di dalam era the new normal ini, PR harus tetap stay optimis dan stay positif. Izinkan saya membaca sebuah pantun penutup. Dari Jakarta ke Pangkalan Kerinci, beli emas di Bukit Tinggi. Sambutan saya cukuplah sampai di sini. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Selamat kepada para pemenang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tia. Terima kasih Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali. Namun kami juga memiliki kenang-kenangan untuk Bapak Agung yang akan disampaikan oleh rekan saya, Aulia. Ya, selamat Pak Agung. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih atas insight yang telah disampaikan kepada seluruh pemirsa di Economics maupun seluruh penerima penghargaan yang saat ini sedang bergabung atau sedang menyaksikan secara langsung melalui YouTube maupun Instagram maupun Zoom Live. Nah, sekarang sebelum kita memasuki atau mengetahui seperti apa risetnya ataupun seperti apa riset-risetnya, tapi kita memiliki satu buah sambutan kembali dan sambutan ini akan disampaikan oleh Direktur Utama Radio Republik Indonesia dan sudah bergabung bersama dengan kita Bapak Rohanuddin. Selamat sore Bapak Rohanuddin. Selamat sore, salam merah putih untuk semua masyarakat Indonesia. Selamat sore Pak, silahkan Pak, ada yang ingin disampaikan? Ya, sangat menarik di era pandemi COVID ini bahwa bangsa Indonesia bahkan bangsa-bangsa di dunia diingatkan untuk betul-betul menjaga diri. Dan ini sebenarnya merupakan sebuah filosofi yang sangat penting bagi bangsa-bangsa di dunia termasuk bangsa Indonesia. Mungkin kita punya cita-cita pada tahun 2020 kita ingin menikmati perang robot antara robot bikinan Jepang dan Cina. Tapi ternyata pada tahun 2020 kita diajari untuk mencuci tangan, menjaga jarak dan sebagainya. Itulah budaya yang harus kita tanamkan setiap hari. Maka Radio Republik Indonesia sebagai lembaga penyiaran publik memiliki sebuah peran yang sangat besar. Dan pada saat inilah RRI kembali menempatkan posisinya, mendedikasikan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia persis seperti dulu ketika perang. Pada saat ini, pada saat COVID,
kami sebagai Direktur Utama Radio Republik Indonesia melakukan ultimatum kepada semua stasiun di seluruh Indonesia untuk merilai program 3 Radio Republik Indonesia yang bermarkas di Jakarta, di mana seluruh siarannya itu didedikasikan untuk pelayanan publik khusus untuk COVID. Dan inilah sebenarnya hal yang paling penting, karena kita semua, apakah bangsa yang pintar, apakah bangsa yang bodoh, sama saja pengertian tentang COVID itu kita memulai dari depan. Oleh karena itu, peran Radio Republik Indonesia saat ini adalah didedikasikan untuk mengabdikan diri terhadap bangsa, dan itulah sebenarnya filosofi Radio Republik Indonesia. Apakah itu wakil presiden, apakah itu presiden, apakah para menteri, apakah rakyat kecil, apakah semua para pengamat bicara di RRI tentang bagaimana sama-sama mengatasi COVID dan segala persoalannya. Maka inilah layanan siaran yang diberikan oleh Radio Republik Indonesia sepanjang 24 jam setiap hari, yang dirilai oleh lebih dari 300 stasiun penyiaran yang ada di seluruh Indonesia. Saya, Direktur Utama Radio Republik Indonesia Emroal Nudin, mengajak kita semua untuk tetap menjaga diri, menjaga jarak, pakai masker, dan secara bersama-sama sadar bahwa COVID ini adalah semua menyerang kita, maka kitalah yang berusaha untuk menjaga diri. Emroal Nudin, Direktur Utama Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat kepada Economic Virtual Award Indonesia Corporate Branding PRN Award and PR Person of the Years 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rohan, dan pastinya kita harus tetap menjaga kesehatan ya bersama-sama. Namun masih ada kenang-kenangan juga nih dari The Economics untuk Pak Rohan. Silahkan, sudah ada rekan saya di sana, Amel, yang akan menyerahkan secara langsung. Terima kasih Pak Rohan. Ya, semoga menjadi salah satu koleksi Pak Rohan ya. Baiklah, untuk seluruh pemirsa di Economics dan juga kepada seluruh penerima penghargaan, terima kasih masih bergabung dan selamat datang untuk Anda yang baru saja bergabung. Dan kita ingin mengetahui seperti apa riset yang dilakukan oleh di Economics, lalu juga seperti apa parameternya dan juga kriteria penilaian sehingga muncul nama-nama perusahaan maupun brand maupun PR person pada hari ini yang akan menerima penghargaan secara langsung. Nah, untuk itu kita akan mengetahui seperti apa risetnya yang telah dilakukan ataupun telah dilewati oleh The Economics bersama dengan Research Director Economics. Langsung saja, sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Alex Mulya. Apa kabar semuanya? Yang saya hormati Pak Joni, Pak Rohanudin, dan juga teman saya Pak Agung. Thank you for your contribution in this event. Bapak Ibu sekalian, pemirsa Economics dan para penerima penghargaan. Riset ini kita lakukan sejak pertengahan Maret sampai awal April ya, di mana pada saat itu sudah mulai terdengar gema mengenai gawatnya COVID-19. Kita tahu bahwa Italy, dulu semua orang berpikir bahwa mungkin kejadian ini hanya akan di China, tetapi kemudian merambat ke Italy dan kondisinya sedemikian luar biasa mengkhawatirkan. Kita tadi berpikir bahwa mungkin award ini tidak akan kita adakan pada bulan Mei sampai Juni, dan kita nggak tahu sampai berapa lama. Namun kita punya keyakinan bahwa masyarakat kita memiliki kemampuan untuk bounce back yang baik, dan juga pasti pemerintah tidak tinggal diam, dan juga masyarakat global akan bekerja sama untuk segera memecahkan masalah ini. Maka dari itu kita tetap menyelenggarakan event ini sesuai dengan rencana. Nah, dari sisi PR, seperti dikatakan tadi oleh Mas Agung bahwa PR itu bukan cuma bekerja secara reaktif, justru pada saat seperti ini PR harus terlihat kreatif dan juga harus bisa memanfaatkan resources yang ada. Dana terbatas, media semakin mahal, dan juga kita tidak memiliki tim produksi yang bisa standby setiap saat. Semua harus melakukan do it yourself, bahkan do it from home. Nah, di saat-saat seperti ini PR harus benar-benar mengasah kreativitasnya dan juga bisa menciptakan news yang positif untuk mengimbangi berbagai banyak news negatif yang beredar di luar sana.
Kita tahu bahwa media hidup banyak dengan mengandalkan news negatif. News negatif itu 2,5 kali lebih menarik dibandingkan sebuah news yang positif. Nah, tapi pada saat seperti ini, pada saat begitu banyak keputusasaan di mana-mana, kita yang harus banyak menyuarakan hal-hal yang bersifat positif. Saya ingin memperlihatkan parameter-parameter yang kita pergunakan untuk penilaian Corporate Branding PR Award. Kenapa kita namakan Corporate Branding PR Award? Karena menurut kita PR yang efektif, PR yang berhasil adalah PR yang berhasil menciptakan corporate brand equity. Kita tidak berpikir terlalu jauh. Sebuah PR itu bisa membantu penjualan, yes. Towards certain extent memang PR bisa membantu penjualan. Tetapi ada 2 step yang harus dilakukan sebelum itu. Yang pertama adalah menciptakan corporate brand equity terlebih dahulu. Karena dengan corporate brand equity, maka bisa menciptakan produk brand equity. Silakan presentasinya. Oke, sebelumnya perlu kita ceritakan juga bahwa Iconomics sebagai media online memang baru berusia 1 tahun, tetapi aktivitas riset kita sebenarnya sudah dijalankan lebih dari 3 tahun. Kita telah menjalankan banyak studi, focus group discussion, online research, maupun riset tatap muka untuk berbagai perusahaan dan institusi sejak tahun 2017 sebenarnya ya. Nah ini pada waktu kita mulai aktif di online media, kita memberikan BUMN Brand Equity Awards itu pada bulan September tahun 2019, kemudian diikuti dengan next RRI Economics Financial Award. Kita juga berterima kasih sekali kepada RRI yang telah banyak mensupport kita dan juga bersama-sama dengan kita bersedia memberikan award ini pada September 2019, next. Dan ini terakhir pada bulan Februari 2020, melalui riset di lebih dari 10 kota, dengan lebih dari 10.000 responden, kita memberikan CSR Awards kepada company, CSR Brand Equity Award dan Indonesian Philanthropist Award kepada company dan individu yang prominent dalam hal social philanthropy. Next. Untuk penilaian kali ini, untuk Corporate Branding PR Award, kita melihat bahwa corporate branding itu tercipta melalui 9 parameter ya. Corporate branding itu bukan cuma tercipta melalui social activities, tapi juga melalui 9 hal. 9 hal ini bisa dibagi menjadi 3 pilar besar. Yang pertama adalah komersial pilar, yaitu seberapa jauh perusahaan itu dipersepsi bisa menciptakan produk yang bagus ya, memiliki aspek-aspek komersial ya. Apakah produknya bagus? Bagaimana dengan service quality-nya? Yang kedua adalah size and presence aspek. Apakah dianggap sebagai perusahaan yang besar? Mungkin produknya bagus, tapi jika perusahaan ini tidak dianggap sebagai perusahaan yang besar, maka penilaiannya menjadi tidak sempurna. Yang ketiga adalah growth aspek. Selain dilihat sebagai perusahaan yang menciptakan produk yang bagus dan perusahaan yang besar, perusahaan juga harus dilihat memiliki inovasi dan pertumbuhan. Yang kedua adalah organizational pillar. Organizational pillar adalah bagaimana masyarakat menilai orang-orang yang bekerja pada perusahaan tersebut. Ya, apakah mereka memiliki kompetensi yang cukup? Apakah perusahaan ini diisi oleh orang-orang yang memiliki clean hati yang bersih ya, memiliki kejujuran, cleanliness dan honesty. Dan juga tentu saja jika kita bicara menarik talent market, maka apakah kita ingin melihat apakah perusahaan tersebut juga memberikan aspek welfare yang bagus kepada employee-nya. Karena di saat sekarang ini company harus berkompetisi untuk menarik talent ya, talent market, bukan cuma .com companies, bukan cuma digital companies yang menjadi primadona, bahkan tapi perusahaan-perusahaan yang ada di new economy juga harus bisa memperlihatkan kemampuan mereka memberikan kesejahteraan kepada karyawannya. Nah, yang ketiga yang klasik yang memang tentu saja paling relevan di era COVID-19 adalah social pillar ya. Masyarakat ingin melihat seberapa jauh perusahaan tersebut sudah berkontribusi terhadap social dan environment. Bagaimana kontribusi mereka, bagaimana disaster relief activities yang dilakukan ya. Selain itu juga mereka ingin melihat bagaimana perusahaan itu memberikan customer value. Apakah selama ini perusahaan itu hanya menguntungkan diri sendiri, hanya menciptakan profit, tapi apakah memberikan produk dan jasa yang fair, yang relevan dengan harga yang pantas kepada konsumennya. Yang ketiga adalah familiarity aspect.
apakah perusahaan ini terasa dekat kepada masyarakat, selalu hadir pada saat masyarakat membutuhkan. Ya. Jadi dalam hal ini 9 hal tersebut yang kita berikan penilaian. Melalui skala Likert 1 dan 5, kita menanyakan kepada responden seberapa setuju mereka terhadap 9 statement yang menunjukkan 9 parameter tersebut. 1 sangat tidak setuju, sedangkan kalau 5 itu sangat setuju. Di sini pun saya ingin mengundang kepada para praktisi PR bahwa memang paling relevan pada saat wabah, pada saat krisis adalah PR activities yang menjurus kepada activity nomor 3, sosial pilar ya. Seberapa jauh Anda berkontribusi secara sosial dan environmental. Tetapi kita semua sadar bahwa hal tersebut sudah bersifat sangat common jika sejauh ini PR activity Anda dan CSR activity Anda hanya berkutat pada disaster relief, membagi-bagikan masker, memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, yang kehilangan pekerjaan. Hal itu dengan cepat akan menjadi very common dan juga obsolete. New normal segera datang. New normal mungkin tidak akan lebih dari 3 bulan lagi akan segera kejadian. Kita melihat bahwa tingkat kematian COVID-19 actually is very low, tapi bukan berarti kita bisa jumawa, kita tetap harus waspada dengan tetap menjaga jarak, pakai masker, dan tapi kita tetap mulai bisa menjalankan aktivitas secara normal. Consumer akan segera melakukan pembelian, consumer akan segera melakukan aktivitas secara normal lagi. Maka dari itu tadi, seperti kita katakan, bukan cuma sosial aspek yang harus segera diangkat, yang harus segera dikomunikasikan, tapi juga aspek komersial, inovasi perusahaan, produk baru, dan seberapa jauh organisasi Anda, orang-orang Anda siap untuk menyikapi new normal ini juga harus dikomunikasikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas support dari semua orang, yang saya hormati Pak Joni, Pak Rohanuddin, Mas Agung, ya, teman-teman semua, para pemirsa Economics, para penerima penghargaan, tetap berkreasi dan segera mempersiapkan dirinya menyambut new normal. Alex Mulya yang sudah menyampaikan secara langsung seperti apa risetnya, kriteria penilaian maupun parameter yang telah dilalui oleh The Economics untuk mendapatkan beberapa nama pada sore hari ini yang akan kami umumkan secara langsung kepada seluruh pemirsa The Economics yang sudah hadir atau sudah bergabung maupun lewat Zoom Live, YouTube, Instagram maupun yang sekarang sedang mendengarkan lewat RRI. Nah, sekarang langsung saja saya akan mengumumkan untuk penghargaan sesi pertama, yaitu Corporate Branding PR Award 2020. Dan penerima penghargaannya dengan kategori banking, kita memiliki 5 nama untuk kategori banking. Yang pertama, penerima penghargaannya adalah selamat untuk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. Selamat sekali lagi untuk PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, dan selanjutnya masih dalam kategori banking. Kami ucapkan selamat kepada PT Bank Mandiri Persero Tbk. Selamat sekali lagi untuk PT Bank Mandiri Persero Tbk, dan selanjutnya untuk penerima penghargaan dalam kategori banking dalam Corporate Branding PR Award 2020, karena sudah hadir juga perwakilannya di Zoom Live kita hari ini. Langsung saja saya umumkan, yaitu selamat kepada PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk. Selamat sekali lagi untuk PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, dan sudah disaksikan langsung oleh Vice President Corporate Communication and CSR yang hadir melalui Zoom Live hari ini. Terima kasih Ibu. Selaku Vice President Corporate Communication and CSR, Ibu Seli Andriatika. Terima kasih Ibu sudah hadir. Dan selanjutnya masih dalam kategori banking, kami ucapkan selamat kepada PT Bank Sentral Asia Tbk. Selamat sekali lagi untuk PT Bank Sentral Asia Tbk, dan sudah hadir juga di tengah-tengah kita melalui Zoom Live, yaitu Corporate Communication, Ibu Hera F. Harin. Terima kasih Ibu sudah menyaksikan secara langsung penerima penghargaan. Dan berikutnya untuk kategori banking, kami ucapkan selamat kepada PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk.
Selamat sekali lagi dan sudah hadir juga di tengah-tengah kita melalui Zoom Live, yaitu pemimpin divisi Corporate Secretary, Bapak Widi Hartoto. Terima kasih Pak Widi sudah bergabung. Dan kita beranjak ke kategori selanjutnya, yaitu untuk Corporate Branding PR Award 2020 dengan kategori Corporate Foundation in Brand PR Storytelling. Kami ucapkan selamat kepada Tanoto Foundation. Selamat sekali lagi untuk Tanoto Foundation, dan ternyata kita mendapatkan sebuah video testimoni yang disampaikan langsung oleh Director of Communication, yaitu Bapak Hafiz Gautama. Silahkan Pak Hafiz. Kepada seluruh rekan-rekan di Economics atas penghargaan yang diberikan kepada Tanoto Foundation, yaitu Special Awards Public Relations di ajang Economics Public Relations Award 2020. Penghargaan ini diberikan atas upaya Tanoto Foundation dalam membantu pemerintah dan juga para petugas medis dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Tanoto Foundation adalah organisasi filantropi independen yang didirikan oleh Bapak Sukanto Tanoto dan Ibu Tinah Binge Tanoto yang fokus pada bidang pendidikan. Penghargaan ini kami dedikasikan kepada para petugas medis di Indonesia yang saat ini tengah berjuang untuk melawan COVID-19. Doa kami beserta Anda tetap semangat. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Hafiz Gautama atas testimoni yang telah disampaikan. Pastinya kita tetap semangat semuanya untuk adaptasi di New Normal Life kali ini. Dan selanjutnya kita akan beranjak ke kategori Special Funding. Kami ucapkan selamat kepada PT Pegadaian Persero. Selamat sekali lagi untuk PT Pegadaian Persero, dan kami juga mendapatkan video testimoni yang akan disampaikan secara langsung oleh Bapak Basuki Triandayani selaku Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan. Selamat pagi, saya Basuki Triandayani, Humas PT Pegadaian Persero, mengucapkan terima kasih atas penghargaan di ajang Indonesia Corporate Branding PR Award Economics 2020 untuk kategori Special Funding. Penghargaan ini tentu sangat bermanfaat bagi kami untuk memotivasi kepada tim komunikasi perusahaan PT Pegadaian Persero untuk senantiasa berbuat yang lebih baik bagi perusahaan dan bagi Indonesia. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Basuki Triandayani atas video testimoni yang telah dikirimkan kepada The Economics, dan selamat sekali lagi untuk PT Pegadaian Persero. Selanjutnya masih dalam kategori Special Funding, kami ucapkan selamat kepada penerima penghargaan, yaitu PT Sarana Multigria Financial Persero. Selamat sekali lagi untuk SMF. Dan sudah hadir juga di tengah-tengah kita melalui Zoom Live, yaitu Kepala Divisi Pembiayaan Bapak Muzamil. Terima kasih Pak sudah menyaksikan secara langsung. Dan selanjutnya masih di kategori Special Funding. Untuk penerima penghargaannya kami ucapkan selamat kepada PT Permodalan Nasional Madani Persero. Selamat sekali lagi untuk PNM atas penghargaan yang telah diterima. Dan kita beranjak ke kategori berikutnya, yaitu kategori Telecommunication. Dan untuk penerima penghargaan dalam Corporate Branding PR Award 2020, selamat kepada PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. Wah, ini the world in your hand ya. Saya rasa hampir di seluruh ruangan ini menggunakan provider yang satu ini ya. Baik, selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih kepada Economics yang telah menyelenggarakan Economics Virtual Award, dan sebagai perusahaan kami mendapatkan Indonesian Corporate Branding PR Award serta sebagai PR Person of the Year. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan kita berharap acara ini sukses di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang mendera negara kita. Sukses selalu buat Economic yang selalu berinovasi melakukan sesuatu bagi bangsa dan negara ini. Sekali lagi terima kasih buat Economics. Terima kasih kepada Bapak Arief Prabowo selaku Vice President of Corporate Communication yang telah menyampaikan video testimoninya kepada The Economics. Dan kita langsung masih di kategori Telecommunication, dan kami ucapkan selamat kepada PT Telekomunikasi Seluler.
Selamat sekali lagi kepada Telkomsel. Dan berikutnya masih di kategori yang sama, yaitu kategori telecommunication. Kami ucapkan selamat kepada penerima penghargaan, yaitu PT Indosat Tbk. Selamat sekali lagi untuk Indosat, the future is here. Dan ternyata sudah hadir juga melalui Zoom Live kita hari ini. Sudah bergabung Vice President Corporate Communication, Bapak Adrian Prasanto. Terima kasih Pak Adrian Prasanto sudah bergabung. Dan kita beranjak ke kategori selanjutnya. Dan kali ini kita akan menuju ke kategori Corporate Branding PR Award 2020 Mandatory Insurance. Dan penerima penghargaannya kami ucapkan selamat kepada PT Jasa Raharja Persero. Selamat sekali lagi untuk PT Jasa Raharja Persero. Dan sudah bergabung juga di tengah-tengah kami melalui Zoom Live, yaitu Sekretaris Perusahaan Bapak Harwan Muldi Darmawan. Terima kasih Pak sudah bergabung. Baiklah seluruh pemirsa di Economics, selanjutnya masih di kategori Mandatory Insurance. Dan kami ucapkan selamat kepada PT Taspen Persero. Selamat sekali lagi untuk PT Taspen Persero. Selamat untuk kategori Mandatory Insurance. Dan selanjutnya kita akan beranjak ke kategori Social Insurance. Siapakah kira-kira penerima penghargaannya, dan perwakilannya juga sudah hadir melalui Zoom Live kita pada malam hari ini. Dan langsung saja selamat kepada BPJS Ketenagakerjaan. Selamat sekali lagi dan terima kasih kepada Bapak Irfansyah Utoh selaku Deputi Direktur Bidang Hubungan Masyarakat yang juga sudah bergabung melalui Zoom Live. Kita lanjutkan untuk kategori berikutnya. Nah, ini kita akan menuju ke kategori General Insurance lebih dari 5 triliun. Wow. Dan untuk kategori ini, kami ucapkan selamat kepada penerima penghargaan, yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia Persero atau Asuransi Jasindo. Selamat sekali lagi untuk Asuransi Jasindo. Dan sudah hadir juga secara langsung melalui Zoom Live, yaitu Direktur Utama Bapak Didit Mehta Pariyadi. Terima kasih Pak sudah bergabung. Dan masih di kategori yang sama, yaitu kategori General Insurance lebih dari 5 triliun. Kami ucapkan selamat kepada PT Asuransi Adira Dinamika Tbk. Selamat sekali lagi untuk Adira Insurance. Dan kita beranjak ke kategori selanjutnya. Dan untuk kategori berikutnya ini adalah Life Insurance lebih dari 10 triliun. Dan penerima penghargaannya adalah selamat kepada PT Prudential Life Assurance. Selamat untuk Prudential atas penerima penghargaan yang telah didapatkan atau diraih. Dan selanjutnya masih di kategori yang sama, kami ucapkan selamat kepada PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Selamat untuk Allianz atas penghargaan yang telah diterima. Dan kita masih di kategori yang sama, yaitu kategori Life Insurance lebih dari 10 triliun. Wah, dan ini adalah kategori yang terakhir untuk life insurance lebih dari 10 triliun. Penerima penghargaannya adalah PT AIA Financial. Selamat untuk AIA atas penghargaan yang telah diraih. Dan selanjutnya pemirsa, kita beranjak ke kategori berikutnya masih dalam Corporate Branding PR Award 2020 di kategori Basic Industry. Kita memiliki 2 penerima penghargaan di kategori Basic Industry. Kami ucapkan selamat untuk yang pertama, PT Riau Andalan Pulp and Paper. Selamat sekali lagi untuk PT Riau Andalan Pulp and Paper. Dan berikutnya masih di kategori yang sama, kami ucapkan selamat kepada PT Java Comfit Indonesia Tbk. Selamat untuk PT Java Comfit Indonesia Tbk dan sudah hadir juga di tengah-tengah kami melalui Zoom Live, yaitu Direktur Corporate Affairs Bapak Rahmat Indrajaya. Terima kasih Pak sudah bergabung. Baik,
Pemirsa di Economics, kita beranjak ke kategori selanjutnya. Kita memiliki 2 nama penerima penghargaan dalam kategori Consumer Goods, yaitu yang pertama, selamat kepada PT Unilever Indonesia Tbk. Selamat kepada PT Unilever Indonesia Tbk dan sudah hadir juga Governance and Corporate Affairs Director Bapak Sancoyo Antarikso sudah bergabung bersama dengan kita melalui Zoom Live. Dan masih di kategori yang sama yaitu Consumer Goods, kami ucapkan selamat kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Selamat sekali lagi untuk Indofood CBP atas penghargaan yang telah diterima. Baik, pemirsa di Economics, selanjutnya kita akan memasuki kategori bottled water. Dan penerima penghargaannya adalah selamat untuk PT Aqua Golden Mississippi. Selamat sekali lagi untuk PT Aqua Golden Mississippi. Tahu Aqua yang biasa kita dengar ya. Dan selanjutnya kita beranjak ke kategori General Insurance lebih dari 5 triliun. Dan penerima penghargaannya adalah selamat kepada PT Asuransi Bina Dana Arta. Selamat untuk PT Asuransi Bina Dana Arta atas penghargaan yang telah diterima atau Asuransi Abda. Baiklah, kita akan beranjak ke kategori berikutnya yaitu kategori farmasi. Kita memiliki 3 nama untuk kategori farmasi. Yang pertama, kami ucapkan selamat kepada PT Kimia Farma Tbk. Selamat untuk PT Kimia Farma Tbk. Dan nama yang kedua, selamat untuk PT Kalbe Farma Tbk. Dan untuk nama yang ketiga dalam kategori farmasi, kami ucapkan selamat kepada PT Dexa Medica. Selamat untuk ketiga perusahaan yang telah menerima penghargaan Corporate Branding PR Award 2020 dalam kategori farmasi. Dan kita beranjak ke kategori herbs dan kita memiliki 1 nama perusahaan yang menerima penghargaan dalam kategori herbs, yaitu kami ucapkan selamat kepada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. Selamat sekali lagi untuk Sido Muncul sejak 1951. Wah, nampaknya hampir seluruh pemirsa di Economics di sini sudah pernah mengkonsumsi ya produk dari Sido Muncul ini, termasuk saya. Baik, selanjutnya kita akan beranjak ke kategori courier service, di mana saat ini courier service sepertinya sedang sangat dibutuhkan sekali. Dan kami mengucapkan selamat kepada PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir atau JNE. Selamat untuk JNE Express. Wah, ini ya atas penghargaan yang telah diterima. Dan berikutnya kita beranjak ke kategori forestry. Selamat kepada Perum Perhutani. Selamat untuk Perum Perhutani dan sudah hadir di tengah-tengah kita melalui Zoom Live. Di sini adalah KSS Komunikasi Internal, yaitu Ibu Adehika. Terima kasih Ibu sudah berkenan bergabung. Dan selanjutnya kita beranjak ke kategori Special Finance. Untuk kategori Special Finance, kami ucapkan selamat kepada Bursa Efek Indonesia atau IDX. Selamat sekali lagi untuk IDX, Indonesia Stock Exchange, atas penghargaan yang telah diterima. Dan selanjutnya untuk kategori berikutnya yaitu Construction, kami ucapkan selamat kepada PT Waskita Karya Persero Tbk. Wow, selamat untuk PT Waskita Karya Persero Tbk. Masih di kategori yang sama, yaitu kategori Construction. Kami ucapkan selamat kepada PT Hutama Karya Persero. Selamat untuk PT Hutama Karya Persero dan kami mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Intan Zania Narsun selaku Vice President Corporate Communication yang juga sudah bergabung melalui Zoom Live. Terima kasih Ibu. Dan selanjutnya masih di kategori Construction, kami ucapkan selamat kepada PT Pembangunan Perumahan Persero.
Selamat untuk PT Pembangunan Perumahan Persero atas penghargaan yang telah diterima. Kita beranjak ke kategori berikutnya, yaitu kategori Life Insurance. Nah, untuk kategori Life Insurance ini, kami berikan penghargaan kepada PT Asuransi Wanarta Life. Selamat sekali lagi untuk PT Asuransi Wanarta Life atas penghargaan yang telah diterima. Dan berikutnya kita memiliki 3 kategori untuk Electrics and Electricity Infrastructure. Dan kami ucapkan yang pertama selamat kepada PT Indonesia Power. Selamat kepada PT Indonesia Power. Dan berikutnya kami ucapkan selamat kepada, masih dalam kategori Electrics and Electricity Infrastructure, PT PLN Persero. Selamat kepada PT PLN Persero dan ternyata juga sudah hadir selaku Eksekutif Vice President Corporate Communication and CSR, Bapak Imade Suprateka. Terima kasih Pak Made sudah bergabung bersama dengan kita melalui Zoom Live. Dan masih di kategori yang sama untuk penghargaan Electrics and Electricity Infrastructure, kami ucapkan selamat kepada PT Jawa Power. Selamat kepada PT Jawa Power atas penghargaan Corporate Branding PR Award 2020 dalam kategori Electrics and Electricity Infrastructure. Baik, kita akan beranjak. Kalau tadi kita sudah beberapa kategori, selanjutnya kita memiliki kategori Oil and Gas. Dan kita memiliki 1 penerima penghargaan untuk kategori Oil and Gas. Kami ucapkan selamat kepada PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk. Selamat sekali lagi dan terima kasih kepada Division Head Corporate Communication yang sudah bergabung melalui Zoom Live, yaitu Bapak Kridian Widakdo yang sudah bergabung. Terima kasih Pak sudah bergabung bersama dengan kami. Dan selanjutnya kita memiliki 1 nama penerima penghargaan untuk kategori Online Travel Agent. Dan kami ucapkan selamat kepada PT Trinusa Travelindo. Selamat untuk Traveloka dan ternyata sudah hadir bersama dengan kami melalui Zoom Live, yaitu Corporate Communications, Ibu Mia Dodi. Terima kasih Ibu Mia sudah bergabung bersama dengan kami melalui Zoom Live. Baik, untuk pemirsa, kita selanjutnya beranjak ke kategori Airport Operators. Dan kita memiliki 2 nama untuk Airport Operators. Dan nama yang pertama, kami ucapkan selamat kepada PT Angkasa Pura II Persero. Selamat untuk PT Angkasa Pura II Persero atas penghargaan yang telah diterima. Dan selanjutnya untuk kategori yang sama yaitu Airport Operators, kami ucapkan selamat kepada PT Angkasa Pura I Persero. Dan ternyata sudah hadir di tengah-tengah kita melalui Zoom Live, yaitu Vice President of Corporate Communications, Bapak Yado Yarismano. Terima kasih untuk Pak Yado berkenan bergabung bersama dengan The Economics. Dan selanjutnya kita beranjak ke kategori Port Operator, di mana kita memiliki 3 nama penerima penghargaan untuk kategori Port Operator. Dan kami ucapkan selamat kepada PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero. Selamat untuk PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero dan kami ucapkan selamat juga dan terima kasih kepada Bapak Willis Aji Wiranata selaku Vice President of Corporate Communications yang juga sekarang bergabung melalui Zoom Live. Dan untuk Port Operator berikutnya, kami ucapkan selamat kepada PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero. Selamat untuk Pelindo 1 Indonesia Gateway. Selamat untuk penghargaan yang telah diraih. Dan berikutnya masih di Port Operator, kami ucapkan selamat kepada PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero. Selamat kepada Bapak Dimas Giri Prabowo selaku Corporate Communications yang pada sore hari ini juga bergabung melalui Zoom Live dari The Economics. Terima kasih Pak sudah bergabung. Baik, kita masih memiliki kategori food, di mana untuk kategori ini kita memiliki 1 nama penerima penghargaan dan kami ucapkan selamat kepada
Perum Bulog. Selamat untuk Perum Bulog atas penghargaan yang telah diterima mewujudkan kedaulatan pangan. Ya, dan selanjutnya kita memiliki kategori berikutnya yaitu financing 15 triliun. Wow. Dan kami ucapkan selamat kepada penerima penghargaan yaitu PT Busan Auto Finance. Selamat kepada BAF atau Busan Auto Finance. Dan berikutnya kategori banking. Dan untuk kategori banking kami ucapkan selamat kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk. Selamat untuk PT Bank CIMB Niaga Tbk. Dan untuk kategori berikutnya yaitu kategori trading. Untuk kategori trading kami ucapkan selamat kepada PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero. Selamat untuk PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero atas penghargaan yang telah diterima. Baik, untuk seluruh pemirsa Bro and Sis yang masih berkenan bergabung, selanjutnya kita akan melanjutkan ke kategori Part Communication. Nah, untuk Part Communication kali ini kami ucapkan selamat kepada PT Pertani Persero. Selamat kepada PT Pertani Persero atas penghargaan yang telah diterima. Dan selanjutnya kita memiliki 2 kategori petrochemicals dan 2 nama perusahaan yang telah mendapatkan penghargaan Corporate Branding PR Award 2020 dalam kategori petrochemicals. Kami ucapkan selamat kepada PT Pupuk Indonesia. Dan juga kami ucapkan selamat kepada PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Selamat untuk PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Dan selanjutnya kita memasuki kategori properti. Nah, untuk kategori properti kami memiliki 1 nama, yaitu selamat kepada PT Ciputra Development Tbk. Selamat untuk PT Ciputra Development Tbk. Dan selanjutnya kategori security. Untuk kategori security kami ucapkan selamat kepada PT Mandiri Sekuritas. Selamat untuk Mandiri Sekuritas atas penghargaan yang telah diterima. Dan kita memiliki kategori berikutnya yaitu kategori semen, di mana kita memiliki 2 nama penerima penghargaan untuk kategori semen. Selamat kepada PT Semen Padang. Selamat kepada PT Semen Padang dan berikutnya kami ucapkan selamat kepada PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk atau 3 roda. Selamat untuk 2 kategori yang telah menerima penghargaan dalam kategori semen. Dan berikutnya kita memiliki 3 nama penerima penghargaan dalam kategori Mineral and Coal Mining. Dan sudah hadir juga di tengah-tengah kita perwakilannya melalui Zoom Live. Kami ucapkan selamat kepada PT Vel Indonesia Tbk. Selamat sekali lagi dan terima kasih kepada Bapak Bayu Aji selaku Head of Communications yang telah bergabung melalui Zoom Live untuk menyaksikan langsung penghargaan yang diumumkan. Dan berikutnya masih di kategori yang sama, kami ucapkan selamat kepada PT Bukit Asam Tbk. Sudah hadir juga Bapak Hadi Surya Palapa selaku Corporate Secretary. Terima kasih Pak sudah bergabung melalui Zoom Live. Dan selanjutnya untuk nama yang terakhir dalam kategori Mineral and Coal Mining kami ucapkan selamat kepada PT Timah Tbk. Baik pemirsa, untuk kategori selanjutnya kita memiliki kategori tol. Dan untuk kategori tol kami ucapkan selamat kepada PT Jasa Marga Tbk. Selamat untuk PT Jasa Marga Tbk dan ternyata juga sudah bergabung di tengah-tengah kita melalui Zoom Live yaitu Corporate Communication and Community Development Group Head
Bapak Dwimawan Heru Santoso. Terima kasih Pak sudah bergabung. Baiklah, kita memiliki 4 nama untuk kategori berikutnya. Di mana kategori berikutnya adalah transportation. Untuk nama pertama, penerima penghargaan dalam Corporate Branding PR Award 2020, kami ucapkan selamat kepada PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Selamat untuk PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Dan berikutnya, masih di kategori transportation, kami ucapkan selamat kepada PT Bluebird Tbk, kemudian PT Kereta Api Indonesia Persero, dan kami ucapkan selamat kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero. Selamat untuk keempat nama dalam kategori transportation yang telah menerima penghargaan. Dan berikutnya kita memiliki kategori banking. Kami ucapkan selamat kepada PT Citibank NA. Terima kasih. Dan untuk kategori berikutnya yaitu telecommunication. Kami ucapkan selamat kepada PT XL Axiata. Dan ternyata bergabung bersama dengan kami melalui Zoom Live, yaitu Manajer PR, Bapak Henry Wijayanto. Terima kasih Pak Henry Wijayanto. Dan kita beranjak ke kategori berikutnya, yaitu kategori Social Insurance. Dan untuk kategori Social Insurance, kami ucapkan selamat kepada BPJS Kesehatan. Dan bergabung juga bersama dengan kami melalui Zoom Live ada Bapak M. Iqbal Anas Ma'ruf selaku Kepala Humas. Terima kasih Pak sudah menyaksikan secara langsung. Baik, kita memiliki 2 nama untuk General Insurance lebih dari 5 triliun. Dan kami ucapkan selamat kepada PT Asuransi Kredit Indonesia Persero dan PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk. Selamat untuk kategori General Insurance lebih dari 5 triliun. Berikutnya dalam kategori Bottled Water, kami ucapkan selamat kepada PT Tirta Investama. Dan untuk kategori farmasi, kami ucapkan selamat kepada PT Temposcan Pacific Tbk. Dan untuk kategori berikutnya yaitu kategori fintech, kami ucapkan selamat kepada PT Investri Radika Jaya. Dan ternyata bergabung bersama dengan kami melalui Zoom Live, yaitu founder dan juga CEO Investri. Terima kasih Pak sudah bergabung, itu Bapak Adrian Gunadi. Baik, untuk berikutnya kita masih dalam Corporate Branding PR Award 2020, kategori Courier Service. Dan kami ucapkan selamat kepada PT Pos Indonesia Persero. Dan terima kasih kepada Bapak Beni Otoyo selaku Sekretaris Perusahaan yang menyaksikan langsung melalui Zoom Live. Dan berikutnya 2 nama penerima penghargaan dalam kategori Constructions. Kami ucapkan kepada PT Wijaya Karya Persero Tbk. Terima kasih kepada Bapak Mahendra Vijaya selaku Sekretaris Perusahaan yang telah menyaksikan secara langsung. Dan berikutnya masih di kategori construction, kami ucapkan selamat kepada PT Total Bangun Persada Tbk. Baik, kita beranjak untuk kategori life insurance lebih dari 10 triliun. Dan kami ucapkan selamat kepada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat kepada PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Berikutnya untuk kategori Electrics and Electricity Infrastructure, kami ucapkan selamat kepada Star Energy Geothermal Ltd. Dan berikutnya untuk kategori Oil and Gas, kita memiliki ada 4 nama kategori Oil and Gas. Kami ucapkan selamat kepada Exxon Mobil Cepu Limited. Berikutnya PT Medco INP Indonesia, PT Pertamina Persero, PT Chevron Pacific Indonesia. Selamat untuk keempat nama perusahaan yang telah menerima penghargaan dalam kategori Oil and Gas. Dan berikutnya untuk kategori otomotif, kita memiliki PT Astra Daihatsu Motor dan juga PT Astra International Tbk.
Serta dan untuk PT Astra International Tbk ternyata sudah hadir Head of Corporate Communication Bapak Boy Kelana Subroto. Terima kasih sudah hadir Pak. Dan untuk kategori terakhir yaitu otomotif, di kategori otomotif maksud saya PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Selamat. Kita beranjak ke kategori financing lebih dari 15 triliun. Selamat untuk PT Federal International Finance. Dan selamat kepada PT Mandiri Tunas Finance. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Arif Reza selaku Corporate Secretary and Legal Compliance Division Head yang telah bergabung melalui Zoom Live. Dan berikutnya kami ucapkan selamat kepada PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Dan sudah bergabung juga selaku Head of Corporate Communication Ibu Daharini. Terima kasih Bu. Berikutnya, masih di kategori yang sama, financing lebih dari 15 triliun, PT BFI atau Finance Indonesia Tbk. Dan berikutnya untuk kategori plantation, kami ucapkan selamat kepada PT Perkebunan Nusantara 3 Persero. Untuk kategori petrochemicals, kami ucapkan selamat kepada PT Petrokimia Gresik. Dan untuk kategori properti, kami ucapkan selamat kepada PT Agung Podomoro Land Tbk. Dan kami ucapkan selamat kepada Sinarmas Land Limited yang ternyata dari Sinarmas Land Limited hadir selaku Corporate Communication and Public Affairs Division Head Bapak Panji Himawan. Terima kasih Pak Panji sudah hadir. Dan kategori selanjutnya itu reinsurance. Kami ucapkan selamat kepada PT Reasuransi Nasional Indonesia. Dan selanjutnya untuk kategori Palm, selamat kepada PT Astra Agro Lestari Tbk. Masih di kategori Palm, kami ucapkan selamat kepada PT PP London Sumatera Indonesia Tbk. Dan terima kasih kepada Ibu Endah selaku Corporate Secretary yang juga hadir melalui Zoom Live. Berikutnya untuk kategori security, kami ucapkan selamat kepada PT Indo Premier Sekuritas. Dan terima kasih kepada Brand Manager yaitu Bapak Sandi Afriliando Putra yang sudah bergabung melalui Zoom Live. Dan untuk kategori semen, kami ucapkan selamat kepada PT Semen Indonesia Persero Tbk. Dan untuk 3 nama dalam kategori Mineral and Coal Mining, kami ucapkan kepada PT Adaro Energy Tbk, PT Indonesia Asahan Aluminium Persero, dan PT Aneka Tambang Tbk. Dan untuk yang terakhir, kita memiliki kategori Trade Service dan kami ucapkan selamat kepada PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Corporate Secretary yang menyaksikan langsung yaitu Ibu Rika Lestari. Baik, untuk selanjutnya kita beranjak ke penghargaan yang kedua. Kalau tadi kita sudah memiliki beberapa nama untuk penghargaan atau penerima penghargaan dalam Corporate Branding PR Award 2020. Dan berikutnya kita memiliki nama-nama untuk PR Person of the Year. Baik, untuk PR Person of the Year. Wah, ini nampaknya memang spokesperson yang patut sekali mendapatkan penghargaan. Selaku Director Corporate Affairs April Group, kami ucapkan selamat kepada Bapak Agung Laksmana. Ya, selamat untuk Bapak Agung Laksamana. Bapak Agung Laksamana ternyata tadi juga sebelumnya sebenarnya sudah mendapatkan penghargaan juga ya. Jadi 2 kali nih mendapatkan penghargaan. Selamat Pak Agung. Pak Agung Laksamana telah menerima penghargaan untuk PR Person of the Year. Dan selanjutnya kami ucapkan selamat kepada juru bicara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selamat kepada Bapak Dr. Ahmad Yuryanto. Selamat kepada Dr. Ahmad Yuryanto. Dan berikutnya yang ternyata ini kembali mendapatkan penghargaan setelah tadi mendapatkan penghargaan Corporate Branding PR Award 2020 dan selanjutnya mendapatkan penghargaan PR Person of the Year. Selamat kepada Head of Corporate Communication PT Astra International Tbk. Selamat untuk Bapak Boy Kelana Subroto. Selamat untuk Bapak Boy Kelana Subroto. Baik, selanjutnya selamat kepada
Deputi Komisioner Manajemen Strategi and Logistik Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Anto Prabowo. Selamat Pak Anto Prabowo. Selanjutnya, Executive Director Head of Communication Departemen Bank Indonesia. Selamat kepada Bapak Oni Wijanarko. Selamat untuk Pak Oni Wijanarko atas penghargaan yang telah diterima. Dan penghargaan selanjutnya, selamat kepada Chief Corporate Affairs PT Aplikasi Karya Anak Bangsa. Selamat untuk Ibu Nila Marita. Selamat Ibu Nila Marita atas penghargaan yang telah diterima. Baik, selanjutnya untuk penghargaan PR Person of the Year selaku Kepala Humas PT Kereta Api Indonesia. Selamat kepada Ibu Eva Hairunisa. Selamat untuk Ibu Eva Hairunisa atas penghargaan PR Person of the Year. Dan berikutnya, selaku Vice President Corporate Communication PT Telekomunikasi Indonesia. Selamat kepada Bapak Arief Prabowo. Selamat Pak Arief Prabowo untuk penghargaan yang telah diterima. Dan selanjutnya ini mendapatkan kembali penghargaan setelah tadi mendapatkan penghargaan Corporate Branding PR Award 2020, kembali mendapatkan penghargaan PR Person of the Year selaku Executive Vice President Corporate Communication and CSR dari PT PLN Persero. Selamat kepada Bapak Imade Suprateka. Selamat sekali lagi, and the last but not least dalam PR Person of the Year. 10 PR Person of the Year selaku Regulator and Public Relation Departemen PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia. Kami ucapkan selamat kepada Ibu Inadia Aristiavani. Selamat sekali lagi untuk seluruh penerima penghargaan dalam Corporate Branding PR Award 2020 dan juga seluruh penerima penghargaan dalam 10 person atau 10 PR Person of the Year. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh bro and sis ya ataupun pemirsa di Economics yang setia sampai dengan penghujung acara untuk menyaksikan pengumuman langsung penghargaan kepada perusahaan maupun PR person yang membawa pulang penghargaan pada hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung acara yang telah mensupport acara virtual awarding pada sore hari ini, yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Sentral Asia Tbk, Tanoto Foundation, lalu juga PT Pegadaian Persero. Kami mengucapkan terima kasih kepada PT Telekomunikasi Indonesia Persero, terima kasih kepada PT Hutama Karya Persero, terima kasih PT Asuransi Jasa Indonesia Persero, PT Pupuk Indonesia Persero, PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero, dan juga tidak lupa kepada PT Sarana Multigria Financial Persero. Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan, Perum Bulog, dan juga PT Java Comfit Indonesia, PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk, PT Pupuk Sriwijaya Palembang, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada PT Asuransi Adira Dinamika Tbk, PT Prudential Life Assurance, PT Allianz Life Indonesia, PT Busan Auto Finance, dan juga PT Bukit Asam Tbk. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh pemirsa di Economics yang setia sampai dengan penghujung acara, bro and sis, dan juga selamat kepada seluruh penerima penghargaan. Dan pastinya kita tunggu kira-kira ada penghargaan apa lagi yang akan disajikan oleh The Economics. Dan pastinya sampai jumpa lagi di acara The Economics berikutnya. Economics Leading Disruption Economic. Sampai jumpa. Tia Istia pamit. Demikianlah Economics Virtual Award, Indonesia Corporate Branding PR Award 2020 dan PR Person of the Year. Persembahan Economics bersama Perhumas dan Radio Republik Indonesia.